Halo semuanya, kembali lagi bersama CV di sini. Hari ini wajah berseri artinya apa? Iya, bener banget. Artinya adalah take profit. Yeay. Akhirnya Bitcoin ngebreak lagi di atas area 80.000 yang mana itu adalah area yang sangat krusial untuk mengejar area kemarin yang tertinggal di sekitar 83.500, 85.500 juga. Jadi ya kurang lebih $2.000 untuk range di atas itu. Dan kalau kita mau scalping ke atas itu lumayan, untuk cari $2.000 itu sekitar 150% kalau kita pakai leverage max gitu. Nah, jadi hari ini aku akan bahas lagi Bitcoin itu kemana selanjutnya. Apakah Bitcoin akan kembali bullish atau enggak? Sesuai dengan yang kita gambar kemarin, Bitcoin itu ada possible untuk double bottom gitu. Kalian cek aja video yang tadi malam. Oke, langsung aja kita ke chartnya, jangan berlama-lama lagi. Let's go. Oke guys, ini plan aku guys ya. Sekali lagi aku bilang, setiap aku gambar, aku cuman pakai Fibonacci ya, dan nggak pakai yang macam-macam ya, kecuali SMC ya, Smart Money Concept, untuk melihat di mana OB-nya, di mana resistnya, dan di mana supportnya. Oke, nah ini kalau kita lihat, kita perhatikan ini benar-benar udah valid banget double bottomnya ini, sehingga ya dia ngebreak. Dan ini kalau kita lihat, ini ada satu candle yang cukup panjang juga di sebelah sini ya, sehingga harga atau price action itu lumayan pas gitu ya. Nah, jadi sebenarnya ini nggak cuma dari polanya, tapi dari structure-nya juga bisa kita simpulkan ini bullish gitu. Karena udah ada satu volume yang high up kayak gini. Nah, penyebabnya apa? Penyebabnya adalah Trump menunda semua tarif sampai 90 hari ke depan, sehingga market ngepam. Ya, itu salah satu bukan salah satu, itu satu-satunya penyebab market ngepam sampai tinggi tadi malam. Dan ya lumayan banyak juga yang liquidation short ya. Nah, setelah itu kalau kita perhatikan, hampir semua koin juga mayoritas mostly itu naik gitu. Memang nggak semua, tapi ada beberapa yang top pair atau top major itu naik juga. Nah, selanjutnya kemana BTC ini setelah dia valid untuk membayar ya? Ini kan harusnya memang dari sini nih untuk double bottom. Dia udah bayar, udah lunas ya. Bisa kita bilang ini dia sudah lunas, oke? Nah, langsung aja kita hapus semua ya. Kita hapus semua karena plannya udah nggak kepakai lagi. And then kita tarik Fibo. Tariknya masih sama dengan area yang kemarin. Ya, kita tarik sampai di bawah sini. Dan ya seperti ini kurang lebih dia lagi bermain di Fibo 0,5 ya, atau golden ratio-nya. Ya, jadi possible yang bisa ditimbulkan apa bang? Ya, dia lagi bermain-main di 0,5, yang artinya ini areanya sebenarnya kalau misalnya mau bull trend itu harus dijaga area 0,5 atau area middle range-nya ini gitu. Ya, kalau aku pribadi aku masih spekulatif untuk dia naik lagi guys. Ya, bisa naik lagi. Naik kemana? Naik ke resist ini, dan akhirnya dia ngebreak dari resist itu, kemudian OTW ke next Fibo-nya di sini, kayak gitu. Nah, ini plan aku ya, ini plan aku. Jadi ya bisa aja invalid, tapi bisa juga valid. Ya tergantung lah bandar seperti apa. Karena di sini kita kan cuman pakai technical analysis. Oh ya, hari ini juga nanti malam CPI ya. Jadi ya lupa aku mau sampaikan, nanti malam CPI, dan CPI itu harusnya bullish for crypto gitu. Karena DXY harusnya turun ya. Ntar kita cek dulu DXY. Oke, DXY udah sesuai dengan plan kita atau enggak? Oke, harusnya sesuai dengan plan kita. Bener banget, masih reject di area tersebut, dan udah ada satu candle merah. Kita berharap dia akan terus turun untuk ke bawah ke area sekitar 100. Karena ada juga berita guys, ada berita yang cukup menggemparkan, yaitu adalah Powell ini siapa sih namanya? Bentar. Mana sih? Nah, ini ya, Fed sedang mempertimbangkan pemotongan suku bunga darurat dan QA ya, setelah pasar saham hancur besar-besar karena tarif Trump. Sepertinya ini memang sebuah drama ya, karena ya dihancurkan oleh Trump dengan sengaja, baru QA mereka udah serok di bawah duluan baru naik gitu. Ya pasti dong gitu kan, nggak ada yang nggak pasti, ini udah pasti QA ya. Karena QA itu kan printing money gitu. Udah pasti larinya kemana? Ya pasti ke pasar modal gitu. Nah, jadi tidak menutup kemungkinan juga Bitcoin dan altcoins dan crypto itu bakal meledak lagi, lebih gila dan lebih dahsyat. Kenapa? Karena QA ini dananya tuh nggak main-main. Dan mempertimbangkan pemotongan suku bunga, ini kan suatu efek yang sangat-sangat signifikan untuk USD dan negara lain. Karena kalau suku bunga di AS itu kecil, orang yang mau minjam, orang mau bisnis,
kemudian orang yang apa namanya ekspor impor gitu kan harusnya terdampak. Cuman gara-gara tarif itu tadi ya kan, itu baru tereksploitasi menghancurkan yang namanya orang yang mau berdagang gitu. Jadi sehingga yang mana suku bunganya ini turun, ini akan berpengaruh pada orang Amerikanya sendiri dan orang luar. Kenapa? Karena mereka yang pakai jasa bank ya. Untuk bank itu kan perlu bunga ya. Orang yang mau kredit rumah, orang yang mau ya ibaratnya KPR, tapi aku nggak tahu KPR di Amerika itu apa namanya. Tetap memerlukan hal tersebut gitu ya. Nah, kalau misalnya pemotongan suku bunga, semakin kecil suku bunganya, maka orang itu makin senang. Kenapa? Karena mereka nggak perlu bayar bunga mahal. Misalnya mereka mau minjem, mereka nggak perlu mikir-mikir, bunganya segitu doang sih, oke lah, worth it lah ya. Misalnya dia mau bangun bisnis, atau dia mau pinjam untuk apa gitu, atau dia beli rumah, itu tetap aja sama gitu. Ya, jadi harusnya ini udah good for crypto ya. Cuman di sini ada bull div yang mana aku agak sedikit serem ya, takutnya tiba-tiba nggak jadi, bisa aja dia mantul dengan keras di XY dan menghancurkan market lagi. Tapi so far kalau kita lihat dari Bitcoinnya itu sendiri, harusnya masih aman-aman aja dan dia masih bermain di area zoning ini gitu. Nah, masih main di Fibo 0,5 yang mana artinya kalau Fibo 0,5 tertembus, dia harus mengejar Fibo yang atasnya lagi. Oke, kira-kira gitu aja guys. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Makasih udah nonton video ini. See you next video. Bye-bye.